الحمد لله الذي أمرنا أن ننظر أنفسنا ما قدمت لغد، لأن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو لزاد المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دين الصمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل العباد وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسlimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah seraya bersalawat salam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wujud syukur itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini menjadi pertanda kebaikan-kebaikan dari sekian banyak kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kerangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menghitung bulan, tinggal 2 bulan 1 minggu lagi tahun ini berganti. Kalau kita menghitung minggu, tinggal 10 minggu lagi tahun ini berganti. Kalau kita menghitung hari, tinggal 69 hari lagi tahun ini berganti. Itu artinya kita sudah berada pada kesempatan di mana detik-detik atau saat-saat hari tahun yang baru itu akan segera tiba di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah terbaik yang mesti dilakukan ketika kita berada pada kondisi seperti ini adalah melakukan koreksi diri dengan jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama menyebutnya dengan istilah muhasabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasil dari koreksi diri itu insya Allah bisa menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita sudah dicintai Allah? Yang kedua, apakah kita sudah dicintai oleh sesama kita sebagai sesama manusia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadangkala kita tidak jujur ketika bercermin menyangkut persoalan-persoalan ini, sehingga tidak jarang di antara kita umur makin tua, waktu makin senja, tapi belum juga sanggup menjadi orang yang benar, orang yang saleh, dambaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi bercerita bahwa Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin
idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku kerjakan Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Lalu Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallahu. Zuhudlah dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Izhad fi ma indan nas yuhibbukan nasu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, terhadap apa yang ada pada manusia, yuhibbukan nasu. Niscaya manusia akan mencintaimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam bukunya Al-Wafi yang membahas tentang hadis Arba'in An-Nawawi itu menjelaskan bahawa zuhud lughatan al-i'radu 'an asy-syai'i ihtiqaran lahu. Zuhud menurut bahasa atau secara etimologi artinya adalah menolak sesuatu karena sesuatu itu dianggap remeh. Dunia ini dianggap remeh, maka ditolak. Wa syara'an akhadha qadra ad-darurati min al-halal mutayaqin al-hali. Secara syariat zuhud itu artinya adalah mengambil yang halal sebatas kebutuhan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Dr. Mustafa Al-Bugha membagi zuhud itu menjadi 3. Yang pertama, zuhud terhadap kemusyrikan. Yang kedua, zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. Dan yang ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara yang dibolehkan. 2 yang pertama disebutnya sebagai sesuatu yang wajib. Sementara 3 yang terakhir itu tidak wajib, hanya anjuran saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mubarak berkata bahwa Ma'la bin Abi Muti' berkata, zuhud itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, segala perbuatan ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan kepentingan duniawiyah. Yang kedua, zuhud itu berarti hanya membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, zuhud terhadap hal-hal yang halal. Ini sifatnya adalah anjuran. Satu yang kedua adalah wajib, yang ketiga sifatnya adalah anjuran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksilah diri, periksalah diri, pakailah cermin batin secara jujur. Sudahkah kita sampai pada kondisi zuhud sehingga sanggup menggapai puncak-puncak kecintaan Allah, dicintai Allah, kecintaan kepada sesama dan dicintai oleh sesama. Hadirin, kalau ngaku mencintai barangkali mudah. Saya mencintai A, saya mencintai B, tapi A, B belum tentu cinta dengan kita. Saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, belum tentu Allah mencintai kita, belum tentu Rasulullah mencintai kita. Oleh karena itu jalan terbaik
Kendaraan terbaik untuk sampai kepada tahap itu adalah kata Nabi, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintai. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya zuhud itu sederhana sekali. Zuhud adalah jalan tengah, paradigma jalan tengah dalam kehidupan ini. Berlebihan tidak, kurang juga tidak, baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlampau ghulu enggak boleh, terlampau jafi, kurang juga tidak boleh. Persis sebagaimana baginda Rasul sabdakan, khairul umur awsaduha, sebaik-baik pekerjaan, urusan itu yang paradigmanya jalan tengah saja. Artinya tawazun, seimbang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah tegaskan dalam urusan dunia dan akhirat, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hadirin, kata Allah, kejar itu urusan akhiratmu, tabung pahala yang banyak, simpan deposit pahala yang banyak, amal yang banyak, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Ini namanya paradigma seimbang atau tawazun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hayo dalam waktu 69 hari, dalam waktu 10 bulan, 10 minggu, dalam waktu 2 bulan 1 minggu, kita lakukan kontemplasi diri, koreksi diri, lakukan tadabbur, perenungan yang dalam. Sudahkah kita sampai pada tahapan seperti ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya sebenarnya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibnu Abbas berkata dalam satu makalahnya, az-zuhdu thalathatu akhrafin zayun wa ha'un wa dalun. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Pertama zai, kedua ha, ketiga jal. Fazayu zadul ma'ad, ay lil akhirati wa huwa taqwallahi ta'ala. Zai itu artinya zadul ma'ad, bekal untuk kembali. Artinya kembali ke negeri akhirat, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq berkata, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk kubur enggak bawa bekal, itu kayak orang berlayar tidak pakai kapal, pasti tenggelam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingat, di kubur ada soal, di akhirat ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zuhudlah, zadun lil ma'ad. Kemudian yang kedua, ha hudan lid-din, ay suluku tariqi yusilu ila tariqatil muhammadiyah. Artinya jalan yang ditempuh untuk sampai kepada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentumnya sekarang ini bulan Maulid Rasulullah. Hayo kita bangkitkan spirit kita. Kita lakukan revitalisasi ghirah kita, semangat kita untuk secara total menjadikan Rasulullah teladan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek kehidupan kita, sosial kita, ekonomi kita, politik kita, bahkan sosial budaya kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita tidak pernah sampai kepada tariqah Muhammadiyah,
ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir wadalu dawamun ala ta'ati. Dal artinya dawamun ala ta'ati, senantiasa secara kontinu, mudawamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alani, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah koreksi diri kita, muhasabah kita menghasilkan tahapan ini, fa insyaallah 2022 kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai sesama kita. Semoga Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.